pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Ya. Jadi seperti biasa kita belajar agama, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Namun sebelum kita lanjut pelajaran hari ini, Bapak Guru absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua? Risma Palen. Hadir, Pak. Mikael Cayong. Kelin. Yohanes Retno Palato. Oke, jadi satu yang tidak hadir ya. Ya, satu. Jadi hari ini saya langsung katakan tadi bahwa hari ini kita belajar agama Katolik dan tema kita hari ini adalah temanya adalah kelahiran Yesus. Jadi ini yang kita mau pelajari hari ini tentang kelahiran Yesus. Namun sebelum kita lebih jauh untuk mendalami itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, semua mengambil sikap doa yang benar. Kita berdoa, Pak Guru yang pimpin. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan Yesus sebagai juru selamat yang lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Ajarilah kami bersukacita dalam merayakan kelahiran Yesus Putramu, agar kami dapat mengikuti ajarannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih. Jadi, adapun tujuan pelajaran kita hari ini adalah tujuan dari kita belajar adalah yaitu peserta didik mampu mengenal kisah kelahiran Yesus sebagai wujud kasih Allah dan bersyukur atas kelahiran Yesus. Itu adalah tujuan yang mau kita pelajari. Nah, selain tujuan ada kriteria. Kalau setelah kita belajar nanti apa yang kita mau tahu? Yang kita mau tahu adalah anak-anak bisa menjelaskan di mana Yesus dilahirkan. Setelah belajar nanti kamu tahu di mana Yesus dilahirkan. Lalu yang kedua, kamu juga bisa menyebut tokoh-tokoh yang ada dalam kelahiran Yesus. Lalu yang ketiga, kamu dapat memberi kesimpulan tentang kelahiran Yesus. Dan keempat, kamu bisa membuat doa tentang kelahiran Yesus atau doa syukur. Nah, itu tujuan yang ingin kita capai. Lalu ini saya memperlihatkan gambar ini. Ada gambar saya perlihatkan. Ini gambar dalam. Tahu ini gambar? Gambar apa ini? Gambar apa di dalam? Gambar apa? Gambar apa yang melihat? Hah? Yang melihat di dalam ada 3 gambar. Itu gambar pertama ini apa? Ini adalah gambar kandang Natal. Kandang Natal. Ini kedua adalah gambar hiasan Natal. Lalu yang ketiga ini adalah gambar pohon Natal. Nah, gambar itu biasa kamu lihat di mana? Biasa melihat di mana? Di foto. Oke, ada yang lihat di foto. Di mana lagi biasa melihat gambar ini? Biasa melihat di mana? Di gereja pada saat menjelang Natal biasa dipasang toh kandang Natal toh. Di mana lagi biasa melihat? Oke. Itu. Nah, itu digunakan pada saat orang kita mau memperingati hari kelahiran Tuhan. Nah, apa artinya Natal?
Natal adalah hari kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus memberikan kegembiraan bagi semua orang. Semua orang bahagia, termasuk terutama orang Kristen, kalau memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Nah, apakah sudah ada yang pernah mendengar tentang kisah kelahiran Yesus? Sudah pernah mendengar? Kelly, pernah mendengarkah? Sudah? Siapa lagi? Lala sudah pernah dengar tentang kelahiran Yesus. Lalu yang lain, di mana Yesus dilahirkan? Di baptis itu. Yesus dilahirkan di kandang domba. Oh, tepuk tangan yang menjawab semua. Yesus dilahirkan di kandang domba. Siapa nama ayah dan ibu Yesus? Maria ibunya. Ayahnya? Yosef. Oke, tepuk tangan semua. Oke, terima kasih. Nah, untuk lebih mengetahui itu, supaya tahu di mana Yesus dilahirkan, siapa ayahnya, siapa yang melihat Yesus pertama waktu dilahirkan, mari kita lihat video ini tentang kisah kelahiran Yesus. Pada suatu hari, lalu malaikat berkata, "Salam Maria." Maria heran sekali. "Ayo," kata gembala-gembala pada teman-temannya. "Nah, itulah Natal adalah hari kelahiran Yesus, juru selamat kita." Menceritakan tentang apa lagi? Kisah kelahiran Yesus. Kisah kelahiran Tuhan Yesus. Nah, itu selain dari filmnya tadi yang kalian tonton, ada juga di dalam kitab suci. Ada dalam kitab suci dalam Lukas. Ada dalam Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Kalau dibaca ceritanya ini hampir sama dengan apa yang kalian nonton tadi. Jadi saya ulangi bahwa tadi itu setelah Yesus Maria mau mengandung, ada malaikat datang memberitahu bahwa kamu akan mengandung dan melahirkan anak Allah. Setelah itu dia pergi ke Bethlehem mau melahirkan, tetapi tidak ada tempat bagi mereka, semua penginapan, semua rumah-rumah kosong. Akhirnya Yusuf bersama Maria pergi ke kandang domba, dan disitulah Yesus dilahirkan. Setelah dilahirkan di kandang domba, ada para gembala datang pertama kali mengunjungi bayi Yesus. Dia datang melihat bayi Yesus. Seperti itu. Dan masih ada yang lain tadi pagi yang telah mendengar. Nah, sekarang saya mau bertanya. Saya tanya, apa yang kamu tadi lihat? Saya tanya. Menurut yang kamu lihat tadi, siapa nama ibu Yesus? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan. Maria. Coyon. Siapa Coyon? Siapa nama ibunya? Maria. Siapa nama ini? Kristo. Siapa nama ayahnya? Yusuf. Di mana Yesus dibaringkan saat lahir? Di palungan. Oke, tepuk tangan, luar biasa. Oke. Di palungan. Di kota mana Yesus dilahirkan? Apa namanya? Di kota Bethlehem. Siapa yang pertama kali mengunjungi bayi Yesus saat lahir? Para gembala. Yang mengunjungi pertama para gembala. Siapa yang memberitahu bahwa Maria mengandung? Malaikat Gabriel. Malaikat yang datang. Lalu siapa yang
para gembala bahwa Yesus sudah lahir di kandang domba, yaitu malaikat Tuhan. Nah itu. Jadi Yesus, nama orang tua Yesus adalah ibunya adalah Maria dan bapaknya adalah Yusuf. Yesus lahir di kota Betlehem. Yesus lahir dan diletakkan di paluan, dibungkus dengan kain lampin. Dan yang pertama mengunjungi bayi Yesus saat lahir adalah para gembala, karena dia diberitahu oleh malaikat Tuhan. Nah, sekarang adakah yang bisa menjadikan rangkuman atau kesimpulan dari apa yang kita pelajari? Ada yang bisa? Nah, kalau tidak, Pak Guru ya. Nah, tadi saya dengar baik-baik. Hari kelahiran Yesus disebut hari Natal. Natal dirayakan pada tanggal 25 Desember. Yesus lahir di kota Betlehem, daerah Yudea. Ibu dan ayah Yesus, Maria dan Yusuf. Orang yang pertama mengunjungi bayi Yesus saat lahir adalah para gembala. Yang memberitahu para gembala tentang kelahiran Yesus adalah malaikat Tuhan. Nah itu. Dan para gembala itu pergi mengunjungi dan bertemu bayi Yesus. Kalian pun bisa bertemu dengan Yesus. Kita bisa bertemu Yesus pada saat Natal. Kita mengunjungi Yesus di Goa Natal, seperti yang saya perlihatkan tadi. Lalu rajin ikut sekolah minggu atau ikut misa pada saat Natal. Menolong teman yang berkesusahan, membantu orang yang mengalami korban bencana, atau misalnya ada teman kita mengalami kebakaran di bawah sini, jadi kita kumpul uang baru kita bantu. Berarti itu kita membantu teman, berarti itu kita menghargai, menolong orang yang mengalami bencana. Nah itu kesimpulan pelajaran kita dari awal sampai akhir. Nah sekarang saya minta kita merenungkan pelajaran kita, merenungkan atau merefleksikan pelajaran yang telah kita pelajari tadi. Refleksinya seperti ini. Jadi ini refleksi pribadi atau renungan pribadi. Ya, misalnya apakah kamu atau misalnya kamu katakan dari kamu, apakah saya bergembira saat Natal? Bergembira. Jadi ini direnungkan dalam hati kita. Itu nanya refleksi. Lalu kedua, apakah seluruh keluargamu juga bergembira untuk merayakan hari kelahiran Tuhan? Nah itu refleksi. Nah sekarang ada bawa pewarna? Bawa semua? Siapa yang bawa pewarna? Bawa semua? Nah, sekarang Kak Guru kasih gambar bayi Yesus. Nah, ini gambar bayi Yesus. Nanti diwarnai. Jadi nanti dipanggil satu-satu baru bawa ke depan. Jangan semua berhamburan maju ke depan. Satu-satu ya. Untuk tugas itu satu-satu dipanggil. Saya panggil. Yang sudah bawa ke sini, kalau benar kelahiran Yesus adalah malaikat Tuhan. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, itu kesimpulan pelajaran kita hari ini.
Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Beberapa pelajaran tadi kita tahu tentang sudah mengetahui tentang di mana Yesus dilahirkan, siapa ayah dan ibu Yesus, di kota mana Yesus dilahirkan, sudah tahu ya. Kalau tidak tahu dari rangkuman tadi, kesimpulan tadi yang telah ditulis, nanti dibaca-baca kembali di rumah supaya kamu tahu, atau bisa juga baca kembali tentang bacaan ini, Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Jadi ada itu di dalam tentang kisah kelahiran Yesus. Nah, baik. Maka dengan pelajaran kita sudah selesai, maka mari kita kembali tenang, kita tutup pelajaran kita dengan doa. Nah, semua mengambil sikap doa yang benar agar kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari mengambil sikap yang benar, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dalam pelajaran ini. Bimbinglah kami semua agar kami tetap sehat dan kuat. Karena Engkau Tuhan kami pilih sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pelajaran kita. Nanti minggu depan kita bertemu kembali. Oke.